Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Puria Maliani dengan NIM 181611157 dari kelas F Hukum Laut. Dalam hal kali ini saya akan mengambil topik pembicaraan tentang illegal fishing. Yang pertama-tama yakni Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang mana 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Dengan luasnya lautan ini, Indonesia telah diakui secara internasional sebagai negara kepulauan, yang mana ketetapan tersebut terdapat dalam UNCLOS 1982 yang di dalamnya diberikan kewenangan dan perluasan wilayah dengan segala ketetapan di dalamnya. Selanjutnya, UNCLOS 1982 juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara pantai yang mana yurisdiksi dari negara pantai di ZEE atau zona ekonomi eksklusif, yakni yang pertama eksplorasi atau eksploitasi sumber daya kelautan. Yang kedua, membuat undang-undang tentang eksploitasi atau eksplorasi sumber daya kelautan. Yang ketiga, membuat pulau buatan atau instalasi permanen lainnya. Dan yang terakhir, melakukan penelitian ilmiah kelautan. Luasnya wilayah laut Indonesia sangat tinggi potensinya. Di dalamnya terdapat banyak kekayaan alam serta kekayaan hasil laut. Oleh karena kekayaan ini, banyak sekali warga negara asing yang melirik ingin memiliki kekayaan alam yang ada di Indonesia, sehingga timbullah illegal fishing. Sebenarnya apa sih pengertian dari illegal fishing ini sendiri? Dalam peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 37 tahun 2017, illegal fishing diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait tentang perikanan. Dan jika kita lihat dari segi kejahatannya, illegal fishing ini termasuk ke dalam transnational organized crime. UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang pengaturan illegal fishing. Namun, pengaturan illegal fishing ini sendiri muncul bersamaan dengan wacana dari kerangka IUU fishing atau illegal, unreported, and unregulated fishing. Dalam hal ini, IUU fishing dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah illegal fishing. Illegal fishing di sini dapat diartikan sebagai penangkapan ilegal di perairan wilayah atau zona ekonomi eksklusif suatu negara yang mana orang itu tidak memiliki izin dari negara tersebut. Yang kedua ada unregulated fishing. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa penangkapan ilegal di perairan wilayah atau zona ekonomi eksklusif yang mana orang itu tidak mematuhi peraturan yang ada pada negara tersebut. Yang terakhir ada unreported fishing. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang ini melakukan penangkapan ilegal di suatu perairan wilayah atau zona ekonomi eksklusif yang mana ia tidak melaporkan data hasil penangkapan, data kapal, dan data operasionalnya. Adapun dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan atau perundang-undangan terkait kejahatan illegal fishing ini, yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Maraknya illegal fishing ini menjadikan perlunya ada tindak lanjut yang lebih mendalam. Namun, terdapat strategic issue dalam upaya penindaklanjutan tersebut. Antara lain, pertama adalah rendahnya produktivitas serta terbatasnya sarana dan prasarana. Yang kedua adalah kurangnya dukungan modal. Yang ketiga, banyaknya rintangan dan potensi bencana alam. Yang terakhir adalah degradasi perairan serta banyaknya alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Perlu kita ketahui bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan illegal fishing antara lain yang pertama merusak kelestarian ikan yang ada di laut Indonesia. Yang kedua, merugikan ekonomi negara. Yang ketiga, merusak lingkungan karena para nelayan ini menggunakan bahan peledak yang tidak ramah lingkungan. Yang terakhir, melanggar kedaulatan negara. Adapun karena nelayan ini melanggar batas wilayah teritorial kedaulatan negara yang mana ia masuk tanpa izin dan merampok aset perikanan Indonesia. Contoh kasusnya, yakni pada April lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 2 kapal berbendera Malaysia di Selat Malaka. Adapun prosedur penangkapannya yakni penghentian, pemeriksaan, serta penahanan.
Setelah diperiksa, ternyata kapal tersebut diawaki oleh warga negara Kamboja serta warga negara Thailand. Adapun mereka melakukan kesalahan yakni tidak mendapat izin dari pemerintah dan menggunakan bahan peledak yakni bahan penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.